Oke, materi kita hari ini tentang studi kasus dalam keamanan informasi dan jaringan. Jadi bagi yang baru datang, tolong diisi dulu absensinya. Kemudian banyak contoh-contohnya, misalnya kartu kredit pelanggan Zolora yang pernah dibobol 14 juta. Sudah pernah dengar ini? Belum? Belum kan? Belum, Pak. Suara Bapak macam-macam enggak? Macet-macet, Pak. Iya, Pak. Macet-macet, Pak. Ya, gimana? Tahankan aja lah ya. Sambil kalian baca. Jadi di sini contohnya misalnya kartu kredit pelanggan Zalora yang dibobol. Jadi pada saat itu penipuan kartu kredit makin sering terjadi seiring meluasnya penggunaan internet dan kartu kredit. Tak sedikit konsumen yang terkaget-kaget karena tiba-tiba tagihan kartu kreditnya membengkak, padahal ia tidak belanja. Bagaimana kalau kalian yang seperti itu? Pasti kalian marah-marah kan? Kartu kreditnya hilang atau banyak tagihan. Jadi di sini kartu kreditnya tidak dipakai, tetapi tunggakannya banyak. Jadi kasus seperti ini terjadi karena adanya pencurian identitas. Pelaku membuat software berbahaya untuk mencuri informasi akun dan password dari pengguna internet saat ia berbelanja online. Kemudian melakukan transaksi perbankan atau merespon email palsu yang meminta konfirmasi nomor rekening. Kemudian perusahaan e-commerce yang berpusat di Singapura ini langsung menangani masalah ini. Saat itu sudah 8 order yang berhasil dibatalkan. Tinggal satu lagi yang masih menunggu notifikasi. Kemudian contoh selanjutnya yaitu contoh kejahatan yang menyerang teknologi transaksi finansial, yaitu serangan terhadap elektronik data capture atau EDC. Serangan tersebut pernah terjadi di Eropa pada tahun 2008. Udah lahir kalian kan? 2008. Udah, Pak. Udah, Pak. Jadi di sini pelaku mengakses edisi dalam jalur supply chain. Setelah membongkar dan memasang alat tambahan di edisi dan mengembalikannya seperti semula, pelaku membaca serta merekam detail akun pembeli dan PIN. Lalu pelaku mengirimkan data melalui jaringan tersebut, telepon seluler jaringan bawah tanah di Pakistan. Jadi serangan terhadap edisi juga pernah terjadi di Indonesia tahun 2011. Aparat Reserse Brimob Tanah Abang Direktur Reserse Kriminal Umum di Polda Metro Jaya mengungkapkan pembobolan kartu kredit senilai 80 miliar lebih. Kejahatan itu dilakukan oleh komplotan penjahat kartu kredit yang otak pelakunya adalah mantan pegawai salah satu bank swasta dan menjabat sebagai investigator kartu kredit. Jadi pelaku mengetahui seluk-beluk cara mengambil dan mengcloning data terminal atau ID dan merchant ID dari terminal edisinya itu. Kemudian pada umumnya, bank sudah menerapkan pengamanan berlapis hingga ke jaringan core-nya juga adanya sistem deteksi terjadinya transaksi yang tidak sah. Jadi di sini banyak jenis-jenis kejahatannya. Apa yang udah pernah kalian alamin? Ada yang pernah kehilangan dari rekeningnya? Ayo, siapa yang pernah ngalamin salah satu jenis kejahatan? Belum pernah berarti? Alhamdulillah belum, Pak. Oke, baguslah. Jadi mesin edisi itu yang ini ya, yang dibulatin ini. Siapa tahu ada yang nggak tahu. Jadi kalau kalian belanja-belanja di Alfamart, Indomaret, nah ada itu ya.
Jadi dulu Kak seperti ini, dia keamanannya masih lemah. Kalau pada saat ini keamanannya sudah dilengkapkan 7 lapisan. Kemudian di sini banyak ya jenis-jenisnya. Di sini pada 24 Oktober tahun 2000, 2 warung internet atau warnet di Bandung digerebek oleh polisi Polda Jabar karena mereka meningkatkan kejahatan komputer, jumlah kejahatan komputer keren. Kemudian pertama berhubungan dengan sistem informasi akan terus meningkat karena beberapa hal. Antara lain, aplikasi bisnis menggunakan berbasis teknologi informasi jaringan komputer semakin meningkat. Jadi kebanyakan kalau yang di warnet ini mereka melakukan kejahatan hanya untuk membeli voucher game ya. Pernah dengar itu? Anak SMA kena tangkap karena dia membobol uang nasabah, cuman dia membobolnya sudah lama, sudah setahun lebih, cuman dia bertahap. Setiap dia butuh voucher game, dibobolnya hanya untuk itu aja. Ada yang pernah dengar itu? Tidak pernah. Nggak pernah kan? Tidak. Nah, nanti bisa kalian cari-cari ya. Jadi sini beberapa peristiwa lain di Indonesia. Yang pertama pencurian dan penggunaan akun internet milik orang. Jadi salah satu kesulitan dari Ini ada kunci keretanya. Halo, tolong dimatikan suaranya. Oke, kita lanjut ya. Jadi sini yang pertama pencurian dan penggunaan akun internet milik orang lain. Jadi salah satu kesulitan dari sebuah ISP atau Internet Service Provider adalah adanya akun pelanggan mereka yang dicuri dan digunakan secara tidak sah. Berbeda dengan pencurian yang dilakukan secara fisik. Pencurian akun cukup menangkap user ID dan password saja. Hanya informasi yang dicuri oleh si pencuri ini. Sementara itu orang yang kecurian tidak merasa hilang, tidak merasakan kehilangan benda yang dicuri. Pencurian baru terasa efeknya jika informasi yang digunakan oleh orang yang tidak berhak. Akibat dari pencurian ini, penggunaan dibebani biaya penggunaan akun tersebut. Jadi kasus ini banyak terjadi di ISP, namun yang pernah diangkat adalah penggunaan akun curian oleh 2 warnet di Bandung. Kemudian di sini ada lagi membajak website. Salah satu kegiatan yang sering dilakukan oleh cracker adalah mengubah halaman web yang dikenal dengan istilah deface. Jadi ini sering terjadi. Kalau zaman Bapak kuliah yang sering terjadi perang mengubah halaman website antara website di Indonesia dengan website di Malaysia. Jadi nanti tugas kalian mencari jenis-jenis kejahatan ya. Contohnya bisa kan? Bisa, Pak. Oke. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Nanti Bapak buat itunya. Apa namanya? Untuk tempat kumpulnya. Biar ada nilai tambahan kalian kalau nanti UTS. Sepertinya minggu depan UTS kan? Sepertinya iya. Soalnya ini udah pertemuan ke-7. Salah satu langkah yang dilakukan cracker sebelum masuk ke server yang ditargetkan adalah melakukan pengintaian. Jadi cara yang dilakukan adalah dengan melakukan port scanning atau probing untuk melihat service-service apa saja yang tersedia di server target. Jadi sebagai contoh hasil scanning dapat menunjukkan bahwa server target menjalankan program web server Apache Mail
kemudian mail server, send mail, dan seterusnya. Kemudian ini juga sering terjadi virus. Jadi seperti halnya di tempat lain, virus komputer pun menyebar di Indonesia. Penyebaran umumnya dilakukan dengan penggunaan email. Seringkali orang yang sistem emailnya terkena virus tidak sadar akan hal ini. Jadi virus ini kemudian dikirimkan ke tempat lain melalui emailnya. Kasus virus ini sudah cukup banyak, seperti virus Melissa, virus I love you, dan virus Sirkam. Untuk orang yang terkena virus, kemungkinan tidak banyak yang dapat kita lakukan. Akan tetapi bagaimana jika orang Indonesia membuat virus seperti yang kasus di Filipina? Jadi yang menjadi pertanyaan, apakah diperbolehkan membuat virus komputer? Jadi kok pertanyaan seperti itu bagaimana? Sebenarnya boleh-boleh saja, cuman jangan disalahgunakan. Ada yang pernah kena virus ini? Belum ada ya? Virus Melissa, virus I love you, virus Sirkam. Belum kan? Belum ada? Belum, Pak. Nah, baguslah. Kemudian ada lagi kejahatan yang berhubungan dengan nama domain. Jadi nama domain atau domain name digunakan untuk mengidentifikasi perusahaan dan merek dagang. Namun banyak orang yang mencoba menarik keuntungan dengan mendaftarkan domain nama perusahaan orang lain dan kemudian berusaha menjualnya dengan harga yang lebih mahal. Jadi pekerjaan ini mirip dengan calo karcis. Istilah yang sering digunakan adalah cyber squatting. Masalah lain adalah menggunakan nama domain saingan perusahaan untuk merugikan perusahaan lain. Jadi misalnya pada kasus mustikaratu.com, kejahatan ini yang berhubungan dengan nama domain adalah membuat domain plesetan, yaitu domain yang mirip dengan nama domain orang lain. Seperti kasus klik BCA, istilah yang digunakan saat ini adalah typo squatting. Kemudian ada IDSERT, Indonesia Computer Emergency Response Team. Salah satu cara untuk mempermudah penanganan masalah keamanan adalah dengan membuat sebuah unit untuk melaporkan kasus keamanan. Masalah keamanan ini di luar negeri mulai dikenali dengan muncul Sandman Worm sekitar tahun 1988. Belum lahir kalian kan? Yang menghentikan sistem email internet kala itu. Kemudian dibentuk sebuah Computer Emergency Response Team atau CERT. Sementara di negara lain juga dibentuk CERT untuk menjadi point of contact bagi orang yang melaporkan masalah keamanan. Jadi IDSERT merupakan CERT Indonesia. Jadi di sini ada beberapa cracker terkenal di dunia. Yang pertama, Paulson. Seorang pria yang baik di siang hari dan nampak jahat di malam hari. Begitu yang dapat menggambarkan pemuda yang satu ini. Jadi Paulson adalah seorang penjahat cyber yang paling terkenal di Amerika yang pernah ada. Jadi untuk menjadi seorang peretas, Paulson belajar sendiri secara otodidak. Salah satu aksi terbaik yang pernah dilakukannya adalah mengambil alih saluran telepon yang menuju stasiun radio Los Angeles ini ya. Kemudian yang kedua ada Albert Gonzalez. Dia adalah seorang hacker komputer dan kriminal komputer yang dituduh mendalangi pencurian kombinasi kartu kredit dan kemudian dijual kembali lebih dari 170 juta kartu kredit dan nomor ATM dari 2005 hingga 2007. Dan menjadi penipuan terbesar dalam sejarah. Jadi Gonzales dan komplotannya menggunakan teknik injeksi
SQL untuk membuat backdoor malware pada beberapa sistem. Pada beberapa sistem perusahaan untuk meluncurkan paket sniffing yang digunakan untuk mencuri data komputer dari jaringan internet perusahaan. Kemudian yang ketiga ada Levin. Jadi ini dia terkenal pada tahun 1990-an atas upaya hacking yang terkena kerentanan situs perusahaan yang populer. Salah satu yang paling terkenal dalam hal ini yaitu Citibank ya. Jadi pada tahun 94 mampu mengakses rekening Citibank milik pelanggan berbagai perusahaan. Dia menggunakan layanan dial-up wire transfer dan berhasil mentransfer uang dari rekening tersebut ke rekening yang terletak di Israel, Jerman, Amerika Serikat, Finlandia, dan Belanda. Kemudian ada Michel Salze. Jadi dia adalah seorang anak siswa SMA dari Westland, Quebec ya, dari Westland, Quebec. Sejak muda ia sudah disebut seorang hacker, tepatnya pada umur 15 tahun. Ketika ia sedang melakukan aksinya, ia menyamarkan namanya menjadi Mafia Boy. Alasannya mengapa dia disebut seorang hacker, karena dia pernah meluncurkan serangan 9 dari 13 root server namun gagal. Dan aksi terhebohnya pada tahun 2000, dia pernah mencoba menargetkan sasaran terhadap situs-situs komersial besar seperti Yahoo, eBay, CNN, Amazon, Dell, INC, dan E-Trade. Tetapi aksinya terhenti saat ia ditangkap sedang mengacak situs tersebut. Jadi banyak ini ya, itu contohnya. Nanti kalian cari contoh-contoh kejahatan internet yang lain. 2 atau 3 jenis saja ya. Kalian buat. Bisa? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke, biar Bapak buat di Classroom. Oke, ada yang mau ditanya? Ada yang mau ditanya? Ada yang mau ditanya? Halo. Nggak ada, Pak. Nggak ada. Oke lah, kalau nggak ada kita akhiri ya. Nanti tugasnya Bapak upload paling lama minggu depan ya. Dikumpul, ada jadwalnya nanti Bapak buat. Oke? Iya, Pak. Ya, Pak. Iya, Pak. Oke, selamat pagi semua. Bye-bye. Selamat pagi, Pak. Pagi, Pak. Yo, udah boleh keluar. Woi. Hey Dewi. Dew. Kamu rambutan. Aduh, woi. Pada ngapain woi? Puasa nggak?